Selamat siang, pagi, siang, sore, malam, Pak Guru dan teman-teman atau para penonton sekalian yang ada di rumah. Hari ini atau saat ini, kali ini saya akan mempresentasikan atau menstorytellingkan mengenai kultur jaringan tumbuhan. Pengertian kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Pentingnya kegunaan kultur jaringan adalah di bidang pengendalian penyakit tanaman. Kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman yang bebas patogen, yaitu melalui kultur meristem. Di bidang konservasi dapat digunakan untuk memperbanyak tanaman yang hampir punah atau untuk penyimpanan plasma nutfah. Urutan tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan adalah pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakalan, dan aklimatisasi. Tahapan kultur jaringan. Setelah Anda mengetahui pengertian dan tujuan dari kultur jaringan, pada materi ini Anda akan mempelajari tahapan kultur jaringan. Proses kultur jaringan dimulai dengan memotong bagian tanaman yang akan dibiarkan dalam media kultur. Bagian tanaman yang akan dikulturkan ini disebut sebagai eksplant. Bagaimana cara memilih jaringan yang baik? Bahan yang diperlukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik ini bukan sembarangan jaringan, melainkan jaringan yang diperkirakan dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Bagian dari bahan tanaman yang diambil sekecil mungkin untuk langsung dibuat kultur jaringan disebut eksplant yang harus memenuhi syarat berikut. Jaringan tersebut sedang aktif, pertumbuhannya bersifat meristematis karena memiliki daya regenerasi yang tinggi dan masih aktif membelah diri, dan diharapkan pada jaringan tersebut masih terdapat zat tumbuh yang masih aktif sehingga membantu perkembangan jaringan selanjutnya, alias jaringan mudah. Biasalah orang-orang tua itu kurang mampu, sedangkan yang mudah yang mampu. Kedua, eksplant yang dapat diambil berasal dari bagian daun, akar, mata tunas, serbuk sari, anten, kuncup, kayak tempat kupu-kupu dan lembah mengambil serbuk sari dari bunga lah. Ujung batang dan umbi yang dijaga kesterilannya apabila perlu dapat diambil dari bagian yang masih terlindung secara alamiah seperti tertutup rapat oleh sisik dan pelindung dan sebagainya. Eksplant yang diambil dari jaringan yang masih muda bila ditusuk pisau akan terasa lunak sekarang karena mempunyai kemampuan untuk membelah sehingga bersifat meristematik. Jika kalian ingin mengetahui yang lebih lanjutnya, dapat dilihat gambarnya melewati Google. Tinggal cari saja kultur jaringan tumbuhan dan muncul penjelasan. Eksplant kemudian diletakkan dalam media kultur yang sesuai. Eksplant tadi akan terus membentuk massa sel yang belum terdiferensiasi, yaitu kalus. Kalus kemudian dipindah dalam media diferensiasi yang akan terus tumbuh dan berkembang menjadi tanaman kecil atau plantlet. Medium kultur membutuhkan gula, garam anorganik, nitrogen organik, dan unsur-unsur mikro serta hormon-hormon pertumbuhan, misalnya auxin dan sitokinin.
Untuk lebih memahami mekanisme kultur jaringan, silahkan lihat gambar yang ada di Google. Tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan adalah pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakalan, dan aklimatisasi. Pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam, mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Zat pengatur tumbuh atau hormon yang ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya maupun jumlahnya, tergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Media tumbuh dapat dibedakan menjadi media padat dan media cair. Media padat umumnya berupa padatan gel seperti agar, di mana nutrisi dicampurkan pada agar-agar atau kayak puding. Media cair adalah nutrisi yang dilakukan di air. Media cair dapat bersifat tenang atau dalam kondisi selalu bergerak tergantung kebutuhan. Bagaikan tanda-tanda sebelum tsunami di lautan. Bedakan para pemirsa. 2. Inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Eksplan dapat berasal dari daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, epikotil, dan epikotil. Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril atau yang bersih dari lingkungan kotor di luar, yaitu di laminar flow, dan menggunakan alat-alat yang juga steril atau bersih. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril atau bersih. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow atau kalian bisa bilang greenhouse atau laboratorium bioteknologi untuk tanaman dan hewan. Untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan, tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. 5. Pengakalan. Pengakalan adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akal yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akal serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru, disebabkan oleh jamur atau busuk yang disebabkan oleh bakteri. 6. Aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar, seperti bayi prematur yang lahir yang sangat rentan terhadap penyakit karena lahirnya
bukan ditanggal yang sehalusnya. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif atau di taman di tanah. Agar Anda lebih memahami tahapan kultur jaringan, marilah kita pelajari konsep penting di bawah ini. Konsep penting, istilah-istilah dalam kultur jaringan. Aseptik, menumbuhkan jaringan tanaman pada kondisi bebas kontaminasi mikroba. Disinfektan, proses menghilangkan kontaminan permukaan. Expand, yang kemungkinan dapat tumbuh di lingkungan kultur jaringan dan berakibat mematikan. Expand. In vitro, kultur organ atau sel pada medium pertumbuhan yang mengandung nutrisi di dalam suatu wadah terbuat dari kaca atau gelas atau Erlenmeyer, botol kaca dan sebagainya, dan dalam kondisi lingkungan yang terkontrol. Ex vitro, menumbuhkan di luar wadah kaca pada lingkungan yang terkendali. Explant, bagian dari tanaman yang akan dikultur pada proses mikropropagasi atau kultur jaringan. Kalus, explant akan terus membelah membentuk massa sel yang belum terdiferensiasi. Plantlet, tanaman kecil hasil pertumbuhan kalus yang sudah terdiferensiasi. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi dan storytelling saya mengenai kultur jaringan tumbuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.